terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara kita. Pandemi COVID-19 sekarang juga membuat sektor ekonomi dan dunia usaha di Indonesia memang terpukul. Banyak yang pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM yang susah payah menghadapi bisnisnya yang terhambat. Selamat pagi, salam sejahtera, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kita bisa ketemu lagi di hari kedua dalam acara Pesta Wirausaha Jateng DIY 2022. Iya, terima kasih atas kedatangannya para peserta yang masih bertahan sampai dengan hari ini. Dan saya izinkan saya Atika Elvandari untuk menyapa terlebih dahulu Ibu Wakil Wali Kota Semarang, Ibu Insinyur Hajah Heviarita Gunariati Rahayu M.Sos. Matur nuwun Ibu atas rawuhnya, nanti juga mengisi acara pada hari ini ya Ibu ya. Juga Mas Arnas Agung Andrasmara, Kadin Kota Semarang. Terima kasih Mas Arnas. Juga didampingi dari Ketua Inkubator Bisnis Undip, Bapak Idris SEMSI. Matur nuwun Bapak atas rawuhnya. Dan alhamdulillah senang sekali kita bertemu kembali pagi ini. Dan tentunya hari ini akan banyak sekali acara-acara ya, jangan sampai dilewatkan. Dan untuk yang pertama ini kita akan mengawali dengan menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin kami mohon untuk berdiri. Iya, event ini merupakan acara rutin tahunan dari TDA 7.0 yang diperuntukkan untuk para pegiat UMKM, pemilik usaha maupun juga masyarakat umum yang concern terhadap perkembangan UMKM. Sekaligus event ini merupakan Road to Pesta Wirausaha Nasional yang akan digelar pada bulan Januari 2023 mendatang di Bandung. Nah, berbicara masalah UMKM pasti akan seru ya. Dan pagi ini agenda kita adalah diskusi bersama dengan
tamu-tamu kita, tamu kehormatan kita yang sudah hadir, dan langsung saja diskusi ini akan langsung dipimpin oleh moderator kita. Langsung saya panggil Mas Rahmat, monggo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, semoga sehat dan bahagia hari ini ya, Jumat berkah. Nah, di sesi pertama hari ini, di hari keduanya Pesta Wirausaha Jawa Tengah dan DIY. Nah, ini ada rembuga gayang seperti yang kemarin ya, kita lakukan di hari pertama. Kali ini dengan narasumber yang tidak kalah hebat dengan yang hari pertama gitu ya. Untuk tema rembuga gayang pagi hari ini adalah PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Ya, jadi nanti saya panggilkan narasumber satu persatu. Yang pertama adalah Ibu Insinyur Hajah Hevearita Gunariyati Rahayu MSOS, Wakil Wali Kota Semarang. Monggo Ibu, kami persilahkan. Yang kedua, Bapak Arnas Agung Andra Rasmara, Ketua Kadin Kota Semarang. Tepuk tangan untuk beliau. Dan ketiga, Bapak Idris SE MSI, Ketua Inkubator Bisnis KKIB Undip. Monggo Pak Idris. Nah, sebelum kita mulai ke rembukannya ya, rembukannya gitu, saya sapa dulu ini Ibu Ita yang biasa, yang orang-orang Semarang familiar dengan sapaan Mbak Ita gitu, meskipun namanya Ibu Wali ya, tapi lebih familiar dipanggil dengan Mbak Ita. Apa kabar Mbak Ita hari ini? Baik Mas, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau wah energinya ya seger gitu ya. Jadwalnya hari ini padat Ibu? Ya. Alhamdulillah Mas. Tadi sampaikan 10 ya, 10 rangkaian acara yang harus dihadiri beliau hari ini. Jadi beliau menyempatkan dulu nih ke sini nih. Gitu ya, kita tepuk tangan untuk Mbak Ita. Berikutnya adalah Pak Arnas nih ya. Sehat Pak Arnas? Nah, nanti bantu TikTok-kan nih ya, kita ngobrol tentang UMKM Semarang di depan ini. Yang berikutnya adalah Bapak Idris. Sehat Pak Idris? Alhamdulillah sehat Mas. Iya, alhamdulillah Pak Idris juga nanti juga akan bahas UMKM di Semarang itu seperti apa gitu ya. Untuk mempersingkat waktu, monggo Mbak Ita langsung dipaparkan dulu nih. Gambaran tentang UMKM di Semarang itu ada program apa nih untuk pemberdayaan, perlindungan atau mungkin ada kemudahan seperti itu Mbak Ita, monggo. Nggih, matur nuwun Mas, Mas moderator, Mas Rahmat. Ini bulan muda-muda ya, milenial semuanya. Kalau kita ini yang saya Mas Didi, kayak kemudian Mas Idris ini kolonial. Kalau Mas Anas setengah milenial, setengah kolonial gitu. Jadi adik-adik semua, teman-teman yang saya cintai, saya banggakan. Jadi apa yang menjadi program di Kota Semarang ini sudah ada di dalam visi dan misi wali kota, wakil wali kota di dalam RPJMD 2021 sampai 2026, di mana salah satunya adalah banyak hal sebenarnya, tetapi ada yang menjadi stressing ini UMKM, kemudian pemberdayaan masyarakat, utamanya di Kota Semarang ini menjadi dedicated Bapak Wali Kota. Kemudian yang kedua tentunya kalau namanya UMKM itu biasanya orang kan berkonotasi hanya dinas koperasi dan UMKM. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. UMKM ini ada di beberapa dinas teknis. Jadi ada dinas koperasi UMKM ini sebenarnya lebih ke mikronya. Jadi kalangan usaha rumah tangga gitu. Tapi kemudian kan pasti namanya UMKM ini apalagi sekarang ini kan mestinya global. Tidak hanya cuman skop lokal, regional, nasional, terus tapi pastinya kan naik kelas terus. Kemudian ada namanya dinas perindustrian. Ini adalah ada terkaitnya dengan
IKM-nya, industri kecil menengah. Setelah UMKM kan pasti naik kelas gitu ya. Kemudian setelah IKM ini masuk juga ke dinas perdagangan. Ini adalah dinas perdagangan ini kan lebih sifatnya untuk bagaimana mengeksplor mana-mana UMKM atau IKM ini yang bisa naik kelas untuk menjadi pengekspor atau melakukan kegiatan ekspor. Kalau namanya nasional ini kan masih antar wilayah gitu. Kemudian UMKM ini sendiri tidak hanya di Dinas Koperasi UMKM gitu, tetapi ada juga di Dinas Ketahanan Pangan. Mereka kan punya untuk olahan-olahan ini kan lebih ke Dinas Ketahanan Pangan. Kemudian juga ada Dinas Pertanian. UMKM ini kan tidak hanya fashion, craft, kuliner, tapi kuliner pun ini kan juga ada yang dari hasil-hasil pertanian, sehingga ini semua kalau di pemerintah Kota Semarang ini ada di dalam dinas-dinas ini kegiatan-kegiatan yang menjadi support untuk UMKM. Tapi memang kalau untuk di Dinas Koperasi UMKM ini menjadi leadingnya untuk bagaimana proses-proses perizinannya, karena memang itu kan dari awal. Kemudian juga nanti bagaimana proses untuk hak kekayaan intelektual, proses halal, ini kan mesti ke BP POM, karena proses-proses itu kan juga tidak mudah Mas, tidak mudah kalau berdiri sendiri itu tidak bisa, karena pasti harus ada pendampingan, biaya juga gitu, sehingga dari Dinas Koperasi UMKM ini adalah cikal bakalnya. Jadi ada namanya program, mungkin teman-teman juga tahu adanya Grekopimi, kemudian ini adalah gerakan koperasi untuk mendukung UMKM di mana Grekopimi ini juga ada di setiap kecamatan dan kelurahan. Ini menjadi cikal bakal. Sehingga dari situ nanti dikeroyok bareng-bareng, karena konsepnya Bapak Wali Kota ini adalah konsep bergerak bersama. Lah, yang mana ini salah satunya adalah konsep bersama, baik dengan pengusaha ini Kadin, kemudian dari inkubasi, kemudian juga dari teman-teman semuanya. Jadi ini adalah menjadi program yang sangat luar biasa. Kemudian juga UMKM ini kan tidak hanya dibimbing, dibina gitu, kemudian termasuk juga ini dari BSI ya. Ini juga ada bagaimana peran-peran stakeholder dari baik perbankan, kemudian pengusaha, kemudian juga dari pewarta. Kita nggak ada media juga nggak akan bisa UMKM ini terpromosikan juga salah satu. Tapi tentunya ini juga pemerintah kota setelah itu juga ada kegiatan-kegiatan yang mengkolaborasi. Jadi setelah itu kita juga kerjasama dengan marketplace Mas, bagaimana ini untuk pemberdayaannya. Kemudian untuk ekspor, untuk pendampingan tentu dengan perbankan. Karena pastinya kalau namanya dari UMKM ini modal kan tidak mencukupi lah ya, dari kecil gitu. Nah terus dibina karena di perbankan ini ada pembinaan dari mulai mikro kemudian menengah dan nantinya ekspor, dan ada rumah-rumah kreatif BUMN. Jadi pokoknya komplit lah Mas, kita sebagai pemerintah ini sebagai operator juga gitu. Jadi bagaimana mengoperate atau bagaimana mengajak pengusaha, perbankan, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah menggandeng FTA. Mungkin FTA ini adalah Free Trade Agreement, di mana ini adalah lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Perdagangan dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini menjadi yang ke-6. Nah, FTA ini adalah pendampingan untuk menjadi eksportir. Sebenarnya Bapak Ibu semuanya, mungkin ini kami lebih banyak juga diskusi ya Mas. Sebenarnya orang ekspor itu tidak harus berkonotasi banyak berapa kontainer gitu, tidak. Karena kemarin juga pada saat mungkin sekitar 4 bulan atau 5 bulan yang lalu itu Garuda Indonesia itu memberi 1 slot, karena itu kemarin setiap hari Kamis itu direct cargo flight ya, direct cargo flight itu ke Singapura itu memberikan 1 slot sebanyak 1 ton itu untuk UMKM. Jadi bisa macam-macam. Pada saat yang pertama itu album foto Mas, yang dikirim ke Singapura, sehingga ini banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi kita berharap teman-teman apalagi muda-muda gitu ya, tidak harus yang berbanyak sekali. Kami juga kemarin mendampingi dan datang bersama FTA itu ada alumni Undip
dari Dinas Perikanan. Itu anak muda, jadi masih umur 25-an gitu, itu mengekspor rumput laut. Jadi dia rumput laut ada yang sebagai pengepul, tapi juga dia budidaya. Nah ini yang kita bisa menjadi contoh. Jadi sebenarnya saat ini sudah kita harus bicara UMKM ini sudah bukan level hanya lokal, tapi regional, nasional, bahkan global. Dan ini adalah, dan FTA ini juga mungkin sebagai contoh, tadi sempat kan bicara di ruang VIP ini, jantung pisang ini Bapak Ibu Mas Mbak, jantung pisang itu jadi abon dan dendeng, dan itu diekspor ke Australia. Dan kerennya itu apa namanya itu jadi lucu gitu ya, karena memang kalau di Inggris kan ini kan jantung pisang ini kan banana heart gitu ya, atau banana apalah gitu ya, hati atau apa, hati pisang. Tapi ini namanya banana blossom floss gitu. Jadi gaya, padahal itu isinya memang abon jantung pisang gitu. Tapi ini sangat luar biasa, dan itu diekspor. Satunya adalah dendeng jantung pisang. Lah ini yang menjadi nantinya mungkin pada dengan talk show seperti ini kita akan menelurkan ke UMKM atau inkubasi baru untuk bisa untuk naik kelas. Jadi itu Mas sekilas, tapi intinya adalah pemerintah kota akan mendorong apapun gitu ya, dari sisi apapun kita akan dorong. Mau program yang pinjam dengan tidak ada bunga gitu ya bisa, tapi masih kecil 5 juta itu tanpa agunan, namanya kredit wibawa, wirausaha baru jadi juara. Tapi kemudian kalau memang membutuhkan yang besar, kita bisa memfasilitasi dengan perbankan. Dan saat ini banyak juga kegiatan-kegiatan pemerintah Kota Semarang yang mendorong UMKM ini naik kelas. Kemarin sudah ada pada saat kemarin ada introduction market itu di Taman Indonesia Kaya itu kan UMKM Grekopimi. Kemudian kami kemarin mulai kecil ada namanya festival pisang, itu untuk UMKM yang berbahan dasar pisang. Karena Bapak Ibu ketahui ini sebagai juga contoh, saya mungkin lebih banyak ini tidak teori ya Mas, tapi memberikan contoh-contoh. Satu pisang atau pelepah pisang ini kalau kita berpikir kan tidak ada gunanya. Waktu itu saya pas ada wakil bupati salah satu kabupaten di NTT. Di sana pisang ini banyak sekali, bahkan ada yang selain pisang kepok kuning itu ada pisang semacam namanya pisang raja tapi warnanya merah. Dan saya tanya, ini hanya dijual saja Mas Arnas, dijual saja di pasar gitu. Kemudian pelepah dan deboknya, mungkin bahasa Indonesia apa ya, kalau gedebok gitu ya, batang pisang itu hanya dibuat makanan babi, campuran untuk makanan babi. Tapi kemarin pada saat kami mengadakan festival pisang yang didukung oleh salah satu perbankan, itu ternyata satu saja dari pelepah pisang ini jadi 3. Satu jadi keripik pelepah pisang, kemudian itu kan dimakan. Yang satu lagi bisa jadi craft, itu adalah tas ini dari pelepah pisang, dan itu netter gitu ya. Jadi tidak dianyam atau enggak, tapi bentuk pelepah pisang. Tas, kemudian juga ada clutch dan sebagainya. Kemudian satu lagi ternyata dari pelepah pisang itu menjadi bahan campuran untuk genteng. Nah ini kan menjadi, kita jadi loh kok satu aja sudah bisa bermacam-macam. Nah ini adalah Indonesia. Kita ini harus bisa bagaimana memanfaatkan hasil atau kekayaan dari Indonesia yang sangat luar biasa. Ya itu Mas salah satu contohnya. Jadi bagaimana kita harus bersama-sama mensupport UMKM. Ini kami dari pemerintah kota Semarang, kemudian Mas Arnasdi dari pengusaha, Kadin, kemudian dari inkubator atau dari pelatihan-pelatihan yang tentu ini bisa bergerak bersama untuk teman-teman ini bisa menjadi yang terbaik dan yang terhebat. Itu Mas. Nggih, matur nuwun Mbak Ita, tepuk tangan beliau. Ya, jadi saya tertarik banget ini dengan istilah tadi Mbak Ita, dikeroyok bareng-bareng, wis kok gayeng bahasanya itu, dikeroyok bareng-bareng, kan memang nggak bisa sendiri ya Mbak Ita ya. Tadi disebutkan semua dinas terlibat dalam
biar istilah kata UMKM naik kelas gitu loh, nggak ngono-ngono tok gitu ya, tapi pasarnya bisa sampai global. Nah ini ada juga dari Mas Sarnas, Mas Pak Idris gitu ya. Ada sedikit yang perlu disampaikan untuk menambahkan Mbak Ita, atau mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Berhubung Mbak Ita ini jadwalnya wow luar biasa gitu ya, jadi nanti juga akan nyuwun disampaikan dulu gitu. Jadi kalau sudah ada pertanyaan untuk Mbak Ita, cepat-cepat ngacung sebelum beliau dipanggil acara yang lain gitu ya. Seperti itu. Jadi menarik banget kok. Tadi ya itu dikeroyok bareng-bareng gitu loh, bahasannya itu lebih enak didengar gitu ya. Gimana Mas Arnas, ada nambahin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Bu, Mbak Ita yang saya hormati, Pak Idris, Mas Abi, Mas Rahmat kok Abi. Abi ini sing mau ya, lali aku. Soalnya tadi yang nyediain amplop Mas Abi, soalnya jadi ingetnya Mas Abi. Jadi saya setuju apa yang dikatakan Mbak Ita tentunya. Jadi problem solver dari teman-teman UMKM era pandemi ini sebenarnya itu kan bagaimana kita bisa membuat sebuah ekosistem yang kolaboratif dan bisa saling sinergi. Kuncinya sebenarnya di situ. Zaman dulu sebelum pandemi saya pikir banyaklah teman-teman pengusaha yang lebih mementingkan egoisme dalam berbisnis. Tapi dalam era setelah pandemi ini satu hal yang diajarkan secara pribadi pun saya mengakui bahwa kayaknya ekosistemnya harus kolaboratif dan harus bersinergi. Saya sebagai pengusaha bagaimana menikmati kepemimpinannya Mas Hendy dan Mbak Ita dalam aplikasi yang namanya ekosistem kolaboratif. Kalau bahasanya Mbak Ita, Mas Hendy ini bergerak bersama. Ini sangat luar biasa. Pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang 2021 itu di saat yang lain mengalami penurunan, tapi di tangan Mas Hendy dan Mbak Ita malah mengalami peningkatan hampir 5,2%. Coba bayangkan. Tepuk tangan dong, keren kan? Jos. Artinya apa? Artinya bahwa kebijakan-kebijakannya beliau ini selalu pro pengusaha, khususnya UMKM. Kita sadari UMKM di saat kemarin pandemi itu mengalami yang namanya penurunan, reduction, maksudnya krisis. Tapi apapun UMKM pula yang sebenarnya yang pertama cepat untuk bertahan dan muncul. Konteks naik kelas itu kemarin kalau saya melihat akhirnya kata-katanya harus diganti Pak Idris, tahan kelas, gitu kan. Jangan ngomongin naik kelas dulu lah, tahan kelas dulu. Dan ternyata teman-teman UMKM di Kota Semarang dengan banyaknya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah semuanya alhamdulillah tahan kelas. Kuncinya apa? Kuncinya inovasi. Kalau tadi diceritakan oleh Mbak Ita, terus digempur dengan inovasi, pameran, apa semuanya teman-teman dilibatkan UMKM. Sudah mulai mengkurasi kegiatan-kegiatan untuk UMKM yang baik. Inilah sebenarnya yang membuat akhirnya teman-teman UMKM ini, pengusaha terutama ya Mas ya, ini akhirnya berlomba dan nyaman menjadi pengusaha. Shiftingnya memang berubah. Jadi kalau saya melihat ada satu hal yang sebenarnya kalau bagi teman-teman di sini yang jadi UMKM ini sebenarnya momentum. Era pandemi ini shiftingnya berubah dari ekonomi menengah ke atas menjadi ekonomi menengah ke bawah. Sebenarnya kalau menurut saya, ibaratnya kalau dulu saya punya uang 100.000 itu saya habiskan dalam waktu 3 hari Pak. Karaoke itu karaoke mahal ya, jangan. Pokoknya 3 hari itu 100.000. Sekarang mungkin saya masih punya uang 100.000, tapi bagaimana saya menghabiskan dengan cara waktu lebih lama, 7 hari. Karena apa? Kayaknya orang lebih banyak saving deh. Dulu mungkin Mbak Ita sebelum pandemi, wah ke Milan, kemana gitu. Sekarang kayaknya lebih, ya duitnya jono gitu loh, tapi rada ke kota lama aja lah gitu kan, kemana yang lebih irit. Jadi ini sebenarnya momentum bagi teman-teman UMKM bahwa terjadi sebuah shifting, gapnya semakin kecil. Ini momentumnya sebenarnya itu Mas Rahmat. Saya pikir bagi saya kalau dari sisi apa yang disampaikan Mbak Ita itu semuanya bukan teori, tapi benar-benar pemimpin daerah di Kota Semarang itu benar-benar all out lah buat para pengusaha dan kita nyaman. Mungkin itu Mas kalau dari sisi saya sebagai Ketua Kadin. Matur nuwun, terima kasih. Matur nuwun Mas Sarnas. Nah tadi memang
Ya memang semua harus terlibat ya Mbak ya. Jadi memang semua sektor ya untuk support tadi ya untuk UMKM-nya biar bisa lebih menonjol, biar lebih berdaya juga itu memang harus semua terlibat gitu. Tadi juga pengakuan ya, istilahnya pengakuan dari Mas Arnas gitu selaku pengusaha terbantu banget nih dengan peran kebijakan pemerintah gitu ya yang sudah diaplikasikan di Kota Semarang. Nah mungkin dari teman-teman ada pertanyaan dulu nih untuk Ibu baju kuning. Bisa disebutkan nama dan pertanyaannya. Baik, selamat pagi. Nama saya Wahyu Trianingrum atau biasa disebut Aning. Ini Mbak pertemuan kita kedua, Bu. Sebelumnya kita ketemu di bazar salah satu bank, ya. Saya perkenalkan diri, saya seorang fashion designer pemula dan sudah memiliki brand yaitu Lumos. Kebetulan ada standnya di luar. Yang saya tanyakan, Ibu tadi menerangkan masalah ekspor tidak harus dalam jumlah kontainer-kontainer karena sepengetahuan saya kan kalau mau ekspor harus produksi yang banyak dulu. Nah untuk di bidang fashion sendiri, karena memang saya jujur dari kemarin belajar tentang ekspor dan tertarik. Apakah ada peluang untuk yang pertama, dan peluangnya itu apakah untuk daily wear atau harus ada semacam wastra nusantaranya seperti itu. Terus untuk yang kedua, step apa yang harus saya lakukan apabila saya ingin melakukan ekspor. Begitu Ibu, terima kasih. Monggo Mbak Ita, sudah jelas nih pertanyaannya. Mbak Anin. Aning. Ya. Mbak Aning, jadi kebetulan ini pas gayung bersambut ya. Jadi saya kemarin menerima kedatangan dari Kedubes Inggris. Jadi rencananya alhamdulillah ini karena mungkin Kota Semarang salah satu sekarang ini menjadi kota yang bagi orang ini sudah satu kota yang salah satu yang pilihan gitu ya, sehingga insya Allah akhir bulan Oktober akan dibuka perwakilan Kedutaan Besar Inggris di Kota Semarang. Dan saya kemarin sempat menyampaikan karena ini mungkin salah satu contoh ya yang karena sudah ada perwakilan sehingga bisa lebih mudah untuk berkomunikasi dan berkoordinasi. Dan kebetulan lagi alhamdulillahnya di London ini di UK di London ini ada namanya perwakilan BI. Kemudian ada 3 bank Himbara itu juga ada di sana. Jadi ada BNI, BRI, kemudian Mandiri. Ini salah satu yang nantinya menjadi karena di Kedubes Inggris ini mereka juga melihat karena pemberdayaan masyarakatnya ini sangat luar biasa di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota, sehingga mereka memilih salah satu ini membuka perwakilan di Kota Semarang. Nah, kemarin salah satu yang akan menjadi program ini pas loh Mbak Aning, jenengan kok yo ngimpi apa gitu ya. Jadi salah satu program ini akan ada pelatihan-pelatihan, mungkin nanti bisa dikolaborasi, ini pelatihan untuk pemberdayaan. Jadi dari mulai digitalisasi sampai segmen minta untuk ya berbagai macam. Dan ini rencananya kami akan meminta mereka dari Kedutaan Besar Inggris ini salah satu contoh, sebenarnya banyak sekali sih, ini untuk mulai membuka apa saja yang dibutuhkan di sana. Karena ternyata kalau di Eropa ini salah satu fashion ini juga tertarik. Kami bisa melihat kalau orang-orang Eropa atau maksudnya tamu-tamu Eropa datang ke Indonesia, ini sudah datang ke Semarang, ini sudah pakai batik Mas. Jadi kemarin ada Ibu Duta Besar, jadi Duta Besar Australia untuk Indonesia itu kan seorang perempuan. Itu dan konsul jenderalnya ada di Surabaya itu juga perempuan pakai batik. Kemudian kemarin yang deputinya second layernya dari Kedutaan Besar Inggris di Indonesia itu juga pakai batik. Sehingga mereka juga bilang bahwa di sana itu banyak kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan interior, dengan fashion. Nah ini nanti Mbak kita akan mencoba untuk merangkum. Dan yang kedua ini juga bisa nanti dengan FTA yang tadi saya sebut, Free Trade Agreement. Ini memang ada di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Tetapi mereka tetap aware dan mereka pendampingan untuk seluruh Jawa Tengah. Jadi itu mulai pendampingan, mulai packaging, mulai cari market di luar negeri, kemudian juga
kemudian juga mereka juga melakukan pendampingan untuk kontraknya sampai shippingnya sampai ke ekspornya ke kontainernya dan sebagainya itu didampingi. Dan mungkin yang paling waktu dekat ini adalah kami mendapat mandat dari Kementerian PPA itu untuk mengadakan rangkaian Hari Batik Nasional di Kota Semarang, kita pusatkan di Kota Lama. Jadi di Kota Lama ini nanti ada fashion show, ada pameran batik turunannya ya, jadi fashion, craft dan sebagainya ini selama 9 hari. Nanti monggo biar nanti dikurasi karena nanti juga ada binaan-binaan dari perbankan juga di sana. Ada pameran batik kuno Mas Arnas, kemudian kami di titik-titik termasuk pasar Tiban. Jadi istilahnya pasar Tiban itu seperti kayak pasar lah di Beringharjo gitu. Jadi yang murah-murah, jadi yang harganya ini mungkin kayak dompet itu 10.000, 50.000 3 kalau nggak salah ya waktu itu kayak di Beringharjo. Jadi itu nanti akan bisa mengangkat UMKM maupun IKM. Nah ini nanti 1 minggu Mas Arnas nanti juga nanti mungkin kalau ada binaan yang batik dan sebagainya, ini adalah salah satu momentum. Jadi ini alhamdulillah kami dari Bapak Wali Kota sudah mendelegasi istilahnya meminta kami tim dari Pemkot ini untuk menyiapkan sehingga nanti dengan fashion itu nanti akan bisa naik kelas gitu Mbak Aning. Jadi mungkin satu lagi Mas ya, mungkin sekaligus saya juga menyampaikan tadi kami besok tanggal 11 ini ada namanya Pasar Tani di Kota Lama. Tapi kan kalau Pasar Tani acaranya di Kota Lama ya rodok dikasih nama Belanda-Belanda lah gitu ya. Jadi ada namanya Odestad Lembomark gitu. Nah ini mungkin ini saya juga belajar biar ben rodok koyok londo-londo gitu. Di situ itu sama, kami ini jadi saya tadi sempat menyampaikan ke Mas Idris, Mas Rahmat, dan Mas Arnas, kita jangan bicara hanya secara teori saja. Jadi ini teori tapi ditindaklanjuti. Nah kami melakukan di sana ini ada untuk mengangkat petani-petani karena juga Bapak Presiden menyampaikan sekarang kedaulatan pangan ini harus terjaga. Sekarang 20 negara di luar negeri itu sudah mulai menyetop hasil-hasil pertaniannya mereka, salah satunya gandum dan sebagainya, karena mereka juga krisis pangan di negaranya masing-masing. Sehingga bagaimana kita menjaga kedaulatan pangan khususnya di Kota Semarang. Sehingga kami membuat ini betul-betul pasar tani yang premium, jadi tidak yang datnyeng gitu bahasanya, karena kadang-kadang ini kan suka datnyeng kan kita ini gitu. Nah ini kami buat klaster, jadi ada buah, ada sayur, ada tanaman hias, ada makanan olahan. Dan kami besok ini juga mengeksplor makanan olahan yang pendamping beras. Jadi ada namanya sorghum, sukun, kemudian juga talas, porang, jagung. Nah ini nanti kami akan memberikan satu contoh makanan olahan katakanlah dari sorghum satu, itu bisa jadi roti tawar, bisa jadi cookies. Jadi tidak hanya berhenti pada terigu, tetapi bagaimana bisa mengembangkan produk-produk hasil pertanian yang lain. Dan kami di situ juga menampung ini bagi, kalau tadi Mbak Aning kan yang fashion, menampung bagi UMKM yang ada di wilayah pertanian, ketahanan pangan, dan juga mungkin ada yang dari UMKM dan dari dinas koperasi. Jadi kami nanti juga akan memberikan ruang atau space untuk komunitas. Kan sekarang ini dari dinas pertanian ini kan mengajari kelompok wanita tani perkotaan, kelompok tani perkotaan, tapi gimana cara pasarnya gitu lah. Ini salah satunya kami membuat ada di Kota Lama. Ini setiap minggu Ibu, setiap minggu Bapak Ibu, ini setiap minggu. Jadi kalau Bapak Ibu punya produk olahan pertanian, punya produk hasil pertanian, itu bisa dijual di situ. Jadi itu Mas, ini bagaimana implementasinya, bahwa pemerintah ini juga tidak hanya cuman istilahnya talk show seperti ini saja, tetapi kami ada rentetannya. Ini kan sebenarnya dari hulunya ini. Hulu ada pelatihan dari inkubasi, ada dari Kadin selaku pengampu usaha, tetapi bagaimana di hilirnya. Nah ini yang kadang-kadang kan kita mesti harus bisa melakukan
melakukan mendorong untuk bisa adanya implementasi tersebut. Mungkin itu Mas. Matur nuwun Mbak Ita, ya kan? Karena waktunya juga sudah terbatas banget ya Mbak Ita. Saya minta pesan untuk teman-teman yang di sini, mayoritas mahasiswa dan pelaku UKM. Harus seperti apa dari pesan Mbak Ita? Iya. Okay. Izin Mas Arnas, Mas Idris, Mas Rahmat, jadi saya juga mohon izin karena memang ada beberapa kegiatan, tapi intinya adalah yang pertama, pemerintah bersama-sama dengan stakeholder yang lain ini akan selalu mendukung teman-teman semuanya. Dan kemudian kalau teman-teman memerlukan pemasaran, banyak hal yang bisa kita lakukan. Tadi yang pendampingan kalau memang pengen langsung ekspor gitu ya, karena ini bahan saya ini intinya ada mungkin banyak yang dibutuhkan di luar negeri, nggak apa-apa, nanti kita bisa langsung kayak namanya Mas Gilang Mas yang dari Undip itu dia nggak jualan di sini ujuk-ujuk, pokoknya dia nggak tahu dapat teman-teman ujuk-ujuk ekspor gitu dan luar biasa. Waktu itu sempat 1 feet gitu kan, 1 kontainer ya. Jadi ini yang sangat luar biasa dia dan Bapak Ibu semuanya, adik-adik semua, jangan berpikir terus punya gudang yang bagus, enggak. Mas Gilang itu ada gudangnya itu di Mijen, nyelimpet gitu ya. Kemudian gudang pengepulnya itu juga dari tanah, cuman dilambari dengan karung-karung goni. Dan dia juga pakai mesin pengepaknya itu juga yang sangat sederhana. Dan itu yang memang diperlukan untuk bagaimana dari hati ya, effort. Memang butuh kalau kita mau usaha tuh effortnya harus luar biasa. Harus siap jungkir balik, harus siap berdarah-darah. Tapi ini adalah satu momen bagaimana panjenengan akan merasakan bahwa menjadi seorang istilahnya pelaku usaha itu ternyata effortnya butuh tinggi, tapi nanti akan happy endingnya gitu. Jadi tetap semangat, tetap harus kuat bertahan karena kita ada di depan, ada di belakang panjenengan, ada di samping kanan, samping kiri, pokoknya wes butuhnya apa kita akan mencoba untuk membuat panjenengan ya memfasilitasi dan akan memberikan semangat karena semuanya ada di Kota Semarang. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kota Semarang siap ya memfasilitasi teman-teman kalau ingin berdaya gitu ya dengan program-program yang sangat menarik dari pemerintah Kota Surakarta. Matur nuwun banget Mbak Ita gitu ya, pengen lama-lama lagi nih di sini tapi waktunya terbatas. Iya. Sebelumnya ada vendor dari teman-teman panitia untuk Mbak Ita. Iya, untuk penyerahan plakat kepada Mas Didi Listi Abi, monggo dipersilahkan. Sekalian foto bersama bersama dengan narasumber. Iya. Mas Rahmat dengan narasumber bisa berfoto bersama. Ya, setelah ini dilanjutkan untuk penyerahan plakat dari Ketua TDA Jawa Tengah, Mas Didi Listi Abi, kepada Ibu Wakil Wali Kota tercinta kita, Ibu Heverita Gunaryati Rahayu. Ya, monggo Mas Abi bisa langsung ngaturakan plakatnya kepada Ibu Ita. Iya, ini plakatnya hanya untuk Ibu Ita karena kebetulan Ibu Ita ada kesibukan yang lain, ada undangan yang lain, sedangkan untuk Mas Arnas dan Pak Idris masih tetap akan melanjutkan. Jadi para peserta nggak usah khawatir. Iya. Matur nuwun sanget Ibu Ita atas rawuhipun. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Wakil Wali Kota tercinta kita, Ibu Insinyur Hajah Heverita Gunaryati Rahayu M.Sos. Matur nuwun Ibu sekali lagi. Iya.